Oke, minggu ini kita akan masuk ke hamba. Minggu yang kelima, Bapak Ibu. Temanya cukup ini sih, cukup berat, tapi ya memang hamba ya. Hamba minggu yang kelima itu temanya menyangkal diri dan memikul salib. Waduh, kurang berat apalagi nih ya, suruh menyangkal diri dan memikul salib. Ayatnya kita baca dulu di Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Itu nanti Bapak Ibu kalau lihat judul perikopnya itu pemberitaan pertama, penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia, gitu ya. Jadi ini Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, pemberitahuan pertama lah penderitaannya Tuhan Yesus seperti apa. Kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca ayat 31, nanti Bapak Ibu 32 sampai ayat 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin, puji Tuhan ya. Ya, kita udah baca cukup jelas sih ceritanya. Nah, Bapak Ibu, ini cukup menarik sih karena di sini ada peristiwa bahwa Petrus dimarahin ya. Hanyalah iblis, bahkan dikatakan iblis gitu kan. Nah, kemarin saya tertarik sih, saya baca ini Alkitabnya, ternyata perikop sebelum ini itu tentang bagaimana pengakuan Petrus. Kalau Bapak Ibu ingat yang Tuhan Yesus nanya pada muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" gitu. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang penginjil, Yohanes Pembaptis bahkan. Tapi Petrus ini dengan yakin ngomong bahwa engkau ini Mesias yang dijanjikan. Nah, tapi setelah pengakuan Petrus itu diteguhkan bahwa Petrus itu Mesias, ternyata di selanjutnya Tuhan Yesus malah menegur dia, "Nyala iblis," gitu. Jadi ini satu hal yang cukup menarik sih. Jadi memang baru kemarin kayak diangkat gitu loh sama Tuhan Yesus, kayak imannya tuh wah hebat banget. Tapi di minggu ini kita belajar bahwa kok malah dimarahin sama Tuhan Yesus gitu. Jadi memang ada hal-hal tertentu ya. Jadi memang ikut Tuhan itu nggak selamanya mulus gitulah, istilahnya apa ya, selamanya enak. Tapi ada satu saat juga kita ditegur Tuhan bahwa ya bisa aja kemarin kita habis wah luar biasa nih dalam Tuhan, ternyata hari ini salah lagi ya. Bisa memang seperti itu sih, nggak masalah ya. Nah, kita akan belajar jadi hamba Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ada tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, katakan tujuan Allah. Tujuan Allah ya. Ayat 31 boleh kembali. Jadi kalau kita lihat tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu apa? Di ayat 31 ini. Dia akan tanggung banyak penderitaan, menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan Yesus tahu benar sih, aku datang ke dunia itu untuk ini gitu. Tuh ya, susah ya. Menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia Bapak Ibu. Membawa keselamatan untuk kita. Ini gampang nggak? Enggak ya. Karena kan kita tahu ceritanya Tuhan Yesus ya. Pas di Taman Getsemani juga Tuhan Yesus ngomong bahwa
Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa? Ya cawan ini. Ditolak itu, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu waktu disalib juga, kalau kita ingat waktu kemarin kita perayaan Jumat Agung kan, Tuhan Yesus ngomong di atas kayu salib, it is finished, selesai gitu. Tugasku selesai. Apa yang harus aku lakukan, aku selesai di sini. Nah, selesai gitu ya. Nah, kemarin kita pas ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita dari Koedi itu cukup bagus, Bapak Ibu. Nanti kalau mau dengerin lagi, itu silahkan dengerin di YouTube kita ya. Ini di website kita, ini sedikit ini. Tapi Koedi kemarin menjelaskan cukup bagus sih, waktu bagaimana Tuhan Yesus disalib, lalu dia bangkit, kenaikan Tuhan Yesus itu kan. Jadi cukup bagus sih, nanti boleh dilihat lagi di situ ya. Nah, begitu juga kehidupan kita di dunia, Bapak Ibu. Ada tujuan Allah. Ada sesuatu yang tujuan Allah untuk menciptakan kita. Amin. Amin ya. Atau baru tahu sekarang ya. Jadi aku sih percaya, kita percayalah. Kita ada di dunia ini ada tujuan Allah. Jadi bukan istilahnya apa ya, bukan sekedar iseng lah. Bahkan Tuhan ngomong, aku menenun kamu dari kandungan ibumu. Ada tujuan rencana Allah. Nah, tujuannya apa nih yang jadi masalah kan? Tujuannya apa? Nah, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya nih, tujuan hidupnya apa kok gitu kan? Tujuan hidup kok apa gitu kan? Terus terang aku juga nggak tahu, Bapak Ibu. Tuhan ciptain aku buat apa? Aku nggak tahu gitu. Karena itu semua apa? Rahasia ilahi gitu. Itu rahasia Tuhan. Dan Alkitab ngomong ada beberapa rahasia yang lebih baik kita nggak tahu gitu. Karena kalau kita tahu apa? Kalau kita bisa tahu tujuan kita, maka kita akan selesai dan kita akan pulang. Selesailah hidup kita, gitu kan? Kalau dulu pernah ya, kita kan kadang ya, ini aku dulu pas sering nih, ada orang bilang begini, iya ya, orang hidup itu, orang kalau kebaik itu istilahnya cepet lah, pulangnya itu cepet gitu. Tapi kalau orangnya jahat, nipu sana sini, itu kok ketoknya kok sehat, hidupnya kok lama gitu loh. Kok ada gangguin kita terus gitu. Ya itu enggak tahu lah, itu rahasia ilahi juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir memang seperti itu sih harusnya hidup kita ya. Ketika kita sudah selesai, ya kalau ada yang bilang rumah kita udah jadi di surga, maka kita akan pulang. Selesailah, buat apa gitu ya. Jadi kita akan pulang. Nah, yang penting caranya Bapak Ibu. Kalau tujuannya kita tidak tahu, sekarang gimana caranya kita bisa menggenapi tujuan kita? Itu lebih penting kan? Oke lah, tujuannya buat kita tidak tahu mungkin lah. Tapi yang penting caranya nih, caranya supaya kita menggenapi tujuan hidup kita. Caranya gimana? Coba kita lihat dulu di Efesus 2 ayat 10. Caranya gampang Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat 10 ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Karena ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Tuh ya. Jadi caranya adalah melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pekerjaan baik ini apa sih? Pekerjaan baik ini ya apa sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan. Setiap apa yang kita bisa lakukan itu baik, lakukan Bapak Ibu. Dan tentu saja kita mampu ya, kecuali kalau kita nggak mampu, ya itu lain cerita lah. Tapi kalau kita mampu, kenapa enggak gitu? Ya misalnya ada orang misalnya minta, Pak saya belum makan. Kita lihat, aduh aku juga punya apa-apa. Tapi aku punya sebungkus mie instan misalnya. Udah kasih aja. Sesuatu yang kita mampu, tapi itu baik kan, lakukan aja gitu, simple. Ya udahlah, kalau memang orang baik ya udah kita ikutin aja gitu. Jadi memang sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang sukar. Pekerjaan baik itu sesuatu yang simple yang bisa kita lakukan lah. Apapun itu, mungkin nolong orang lah, mungkin memberi terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa. Apapun yang bisa kita lakukan, mungkin bagi anak kecil gitu. Juga buat mungkin anak kecil yang mungkin jatuh kita tolong, ya mungkin seperti itulah. Kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita, tapi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita lakukan itu. Dan aku kalau lihat, puji Tuhan lah, jemaat di tempat ini saya lihat sih semua luar biasa sih, orang baik sih. Jadi menolong luar biasa tanpa pamrih ya. Jadi memang
Ya udah cocok lah. Jadi sudah on track namanya ya, sudah sejalan. Puji Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah ini Bapak Ibu. Ketika kita udah tahu ada tujuan hidup kita, ketika kita udah melakukan perbuatan baik, coba ayat 30, ya kembali ke tadi ya. Markus 8 ayat 32 coba jenis. Nah, yang masalah ini Bapak Ibu. 33, sorry. Yang masalah ini. Hal ini dikatakannya dalam Petrus itu ya. Jadi Petrus menarik Yesus bilang, "Kamu tuh ngomong apa?" Gitu ya, 32 tadi ya. Jadi Petrus menarik Yesus, ditegurlah si Yesus ini. Waktu dia ngomong tentang penderitaan begini-begini, ditariklah si Petrus ngomong tentang itu. Nah, yang menarik adalah pernyataan Tuhan Yesus seperti ini. Maka berpaling Yesus sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Seringkali siapa? Iblis ya. Itu akan menggeserkan tujuan hidup kita. Ini yang jadi masalah. Dia akan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita yang sebenarnya sudah on track, kita sudah mengikuti rencana Allah, tahu-tahu digeser. Bapak Ibu kalau yang ikut SPK ya, masih ingat istilah hamartia? Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi kalau misalnya ada sasaran tembak itu, kan pastinya kan titik tengahnya 100 kan di tengah tuh yang merah itu ya. Tapi dia akan meleset ke 80, ke 90 lah. Kalau 90 bagus juga kan? 80 bagus juga, tapi tetap meleset Bapak Ibu. Nah, si iblis ini akan membawa kita pelan-pelan istilahnya. Dia akan geser kita ke 90. Dia geser lagi ke 80. Tahu-tahu kita udah di 50 dan 60. Meleset jauh dari 100. Dan itu yang sering dia lakukan. Dan yang dia pakai siapa? Petrus Bapak Ibu. Kadang orang terdekat kita, lingkungan kita, keadaan kita ini yang membuat kita melenceng dari tujuan Tuhan. Nah, itu perlu kita pikirkan. Waktu aku nulis ini juga aku kaget. Ya benar juga ya. Jangan-jangan selama ini pekerjaanku, jangan selama ini aktivitasku, pelayananku bahkan itu membuat aku bergeser. Ketika aku mulai, ya istilahnya mulai nggak ada damai sejahtera, mulai hidup di bawah tekanan, mulai khawatir ya kan, mulai dikejar target. Nah, itu perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Kita masih di on track nggak? Kita masih mengikuti tujuan Tuhan nggak? Atau jangan-jangan kita udah bergeser seperti ini dan kita nggak sadar gitu, ya? Nah, itu yang perlu kita pikirkan sih. Bisa jadi kita sudah bergeser ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada tujuan Allah di dalam hidup kita ya. Tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Coba kita lihat di ayat 34, boleh jenis. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini ya. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menyangkal diri orang lain dan memikul salib orang lain, enggak ya. Jadi salib sendiri dan dirinya sendiri gitu ya. Ya pokoknya masing-masing sendiri. Jadi kita memikul salibnya juga memikul salib sendiri. Nah, kalau berbicara menyangkal diri itu ada dua ya. Menyangkal diri itu sebenarnya saya sudah ya aku yakin di sini udah jago lah menyangkal diri, udah jago lah. Pokoknya kita udah belajar banyak lah mengenai menyangkal diri ini. Kalau Bapak Ibu kemarin ingat kampanye kita yang lalu-lalu itu yang tentang tentang ego, yaitu menyangkal diri lah seperti itu. Jadi kita harus ya pokoknya jangan diri kita ini jangan diutamakan begitulah ya. Terus juga kalau Ko Jun sering bilang itu ada sekolah kehancuran hati katanya. Jadi harus banyak menghancurkan hati gitu. Nah, tapi Bapak Ibu kalau mau nanti boleh, kemarin Ko Antoni itu bagus banget. Kemarin saya dengar sikap hati hamba itu di website kita. Itu menyangkal diri, bagus banget cara memiliki hati hamba. Lalu Kak Silvi juga kemarin bagus banget. Itu bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia pembentukan Tuhan dalam kehidupannya untuk memiliki hati hamba.
sehari itu ya kadang dengerin lagi gitu. Jadi kalau yang ini hari apa, terus dengerin lagi sambil ngedit, oh ini nih jangan nih, ini oh ini bisa gitu ya. Tapi itu baik Bapak Ibu. Jadi saya ngerti, oh ini luar biasa. Oh maunya seperti ini, oh ini dapat sesuatu yang baru. Gitu ya. Nah, memikul salibnya, jadi kalau menyangkal diri tadi udah cukup jelas ya. Nah, sekarang yang memikul salibnya. Memikul salibnya itu memikul salib sendiri, salib kita masing-masing, bukan salib orang lain, apalagi salibnya Tuhan Yesus ya. Kita nggak bakal mampu lah seperti tadi lah. Ditolak tua-tua, sampai itu ahli Taurat, disalibkan lagi, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi salib kita sendiri-sendiri. Nah, memikul salib ini seperti apa sih Bapak Ibu? Kita akan coba lihat di Matius 11 ayat 29 dan 30. Matius 11 29 dan 30. Memikul salibnya. Matius 11 29 30 ya. 29 saya bacain, nanti 30 kita baca, Bapak Ibu baca sama-sama. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, silakan. Oke, amin ya. Ayat 29 boleh kembali jenis. Tuh ya, jadi belajarnya apa sih? Belajarnya itu gampang sih Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang padaku, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Jadi belajarnya apa? Ya kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu. Ke 4M gitu. Kenapa kita dorong selalu 4M? 4M itu apa sih? Sebenarnya renungan harian sih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merenungkan firman, it's okay, tidak masalah sih. Tapi kalau belum, mari kita ajak sama-sama 4M. Saya juga yakin 4M itu bukan program gereja kan. Maksudnya bukan supaya orang harus ayo semua 4M, supaya apa? Supaya orang itu baca firman. Ketika dia baca firman, dia ikut firman, dia ngelakuin firman, itu yang jadi tujuan kita gitu, tujuan Sekinah. Dan yang penting apa? Mendapat ketenangan. Jadi memikul salib ini seperti itu Bapak Ibu. Belajar dari firman supaya kita dapat ketenangan. Gitu ya. Supaya kita belajar ketenangan, maksudnya bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kita dapat ketenangan ya. Nah, kemarin ada pertanyaan menarik sih Bapak Ibu. Kemarin pas ke gereja Satrit gitu ya, ada sedikit ya, mungkin nggak secara langsung lah, cuman ada yang nanya begini, kenapa sih buka Sekinah di mana-mana gitu? Sekinah buka di sini, buka di sini, buka di sini. Kan bukan untuk supaya kita besar dan termasyur kan, tapi supaya apa? Supaya orang kembali kepada firman, supaya orang itu yang kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya yang salah gitu. Kembali ke Tuhan, ingat Tuhan, kembali ke sana. Jadi aku juga mau ingetin pelayanan kita itu tujuannya itu Bapak Ibu, menjadi Bapak bagi generasi. Bukan untuk membesarkan Sekinah loh, buat apa gitu? Buat apalah kita besar dan termasyur buat apa gitu. Bahkan nanti kalau semakin besar ya anginnya semakin kuat. Kalau kita nggak kuat kita maka akan pecah. Jadi ingat ini ya, ketenangan ini ya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Boleh lanjut sedikit ya, 30. Tuh ya, kuk yang kupasang 30, sorry. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak lah, pas. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman ya kan 4M misalnya kan, oh hari ini belajar apa? Mengasihi. Ya udah lakuin aja hari itu mengasihi. Besok belajar lagi, oh hari ini aku belajar tentang memberi. Ya udah memberi aja semampu kita ya. Oh ada orang memberi. Besok belajar lagi apa? Mengasihi. Oh ya mengasihi. Belajar menguatkan. Jadi sehari demi sehari aja Bapak Ibu. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Gak usah terlalu pusing lah. Wah aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini gitu kan. Ya kita belajar hari itu apa, 4M-nya apa, saat teduh kita apa, renungan kita hari itu apa. Lakukan aja Bapak Ibu. Ya saya paling sering itu kalau berangkat kerja, ya kita mulailah sekarang itu. Seringkali kan macet ya Bapak Ibu ya. Ini tuh kalau yang di jalan sering dijaga emosi itu wah jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Tapi ya itulah kadang, makanya saya kadang-kadang ya saya juga masih belajar sih Bapak Ibu. Saya itu kalau berangkat kerja sambil dengerin firman gitu kan.
Jadi dari ya renungan-renungan gitu mesti dengerin, oh ya. Kadang juga lupa gitu. Tahu-tahu ya emosi gitu. Tapi memang ya itu manusia itu harus belajar seperti itu, diingetin lagi, ya belajar seperti itulah. Memang nggak mudah sih Bapak Ibu, tapi ya kita perlu ingat sih, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gitu. Dan Tuhan Yesus juga nggak pernah mendakwa kita gitu. Kenapa kamu nggak ngelakuin ini? Kenapa kamu nggak bisa seperti ini? Ya kan? Masih ingat ceritanya Tuhan Yesus yang ngomong, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau agapau terhadap aku? Agape terhadap aku? 2 kali Petrus nggak bisa, lalu dia turun. Enggak Tuhan, aku pilih terhadap kamu. Jadi Tuhan Yesus pun sama. Gitu. Nggak pernah kamu harus gini, kamu harus gini. Dia yang turun. Gitu. Tapi kita juga harus naik ya Bapak Ibu ya, jangan terus kita turun terus gitu ya. Nanti jadi nggak benar juga. Oke, bebanku enak ya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kalau tadi yang pertama kita belajar apa? Ada tujuan Allah. Yang kedua itu ada menyangkal dirinya dan memikul salibnya yang tadi, menyangkal diri, memikul salib melalui firman tadi ya. Nah yang ketiga ini jangan malu. Nah ini apalagi ini jangan malu ya. Coba kita baca di ayatnya yang 38 jenis boleh 38 jangan malu. Di Markus tadi ya, Markus 8 ayat 38. Sorry saya loncat-loncat ya. Markus 8 38. Nah, jangan malu ini kita memang harus rendah hati Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita rendah diri. Rendah hati harus, tapi jangan sampai rendah hati. Rendah diri ya. Nih ya, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan-perkataanku tengah-tengah kata tidak setia ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ya kalau anak manusia malu kita nggak bisa apa-apa sih. Tapi yang penting sebab barang siapa malu gini. Hamba Tuhan itu nggak malu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu jangan sampai malu. Istilahnya ya nggak perlu kita sampai mengumbar-ngumbar kita orang Kristen juga nggak perlu sih. Tapi identitas kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh malu. Kemarin kemarin lagi makan gado-gado gitu kan istirahat siang. Aku tuh lagi seneng lagu yang Hati Hamba itu yang kemarin aku kirim ke Yarib kan. Yarib nanti kita lagi lagu ini. Terus aku nggak sadar sih tapi aku bergumam lagu itu. Hati hamba yang selalu kau cari. Gitulah. Lalu aku pasan gado-gado gitu kan, nggak sadar gitu. Terus aku mungkin nyanyi sendiri ya. Terus aku makan gitu kan. Tahu-tahu tukang gado-gadonya langsung nyetel lagu gereja loh. Aku juga kaget. Tahu-tahu dia nyetel lagu gereja, ada apa ini gitu kan. Dan aku juga nggak pernah tahu gitu. Maksudnya kalau dia juga ternyata orang percaya gitu. Jadi memang ya kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu natural aja Bapak Ibu. Gitu maksudnya nggak perlu kita juga menutupi keberadaan kita ya kan. Seringkali kan kita butuh malu ya aku memang orang percaya tapi ya udahlah nggak usah ditonjol-tonjolkan, nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Tapi kalau memang itu kita nggak perlu malu Bapak gitu ya. Oke. Nah ilustrasinya begini Bapak Ibu, Tuhan itu udah pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Seringkali kita malu karena keadaan dan sekitar kita. Ini aku alami ketika dulu aku memang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Waktu masih di Semarang, masih sekolah gitu kan. Jadi yang namanya anak itu paling suka nyontek ya kan. Ya pokoknya sama teman-teman lah. Saya termasuk anak yang ya bukan termasuk anak yang gaul sih, tapi ya kalau teman-teman ngapa ikut lah istilahnya. Lalu mereka biasalah namanya nyontek, namanya itulah ya yang penting dapat nilai bagus. Lalu saya mulailah ikut retreat, mulai ikut ibadah. Lalu saya mulai memutuskan untuk aku mau hidup bener. Jadi teman-teman saya nyontek, saya mulai nih, gak usah lah, usaha sendirilah, mulai jujur lah hidup saya. Apa yang teman-teman saya katakan teman? Bapak Ibu tahu? Pasti tahu ya. Tahu saya dibilang apa? Sok suci, ya kan? Sok bener kamu. Lalu dia bilang apa?
sekarang jadi pendeta gitu. Ya itu wajar lah, mereka akan lakukan itu seperti itu. Nah, terus dalam keadaan segitu, tapi aku masih ingat sih waktu itu aku punya komunitas. Kenapa kita perlu komunitas? Saya suka sekali kita ada komunitas seperti ini supaya kita bisa saling sharing. Saya ngomong ke kakak rohani saya kan, kak saya dilakukan seperti inilah. Ya dikucilkan lah, dibilangin sok suci begini. Lalu kakak saya di sana, saya sampai ingat sampai sekarang dia ngomong begini, Denny, kamu aja anak Tuhan itu harus suci. Bukan sok suci, tapi kamu memang harus suci, kamu harus benar. Bukan sok, tapi kita memang harus seperti itu. Ya terus saya oke kak, berdoa, saya ya akhirnya oke lah ambil komitmen. Jadi mereka bilang apa, ya udahlah biarin. Jadi mereka bilang itu ya udahlah, ya walaupun kita tetap main lah sama mereka. Nah ilustrasinya begini nih, sebenarnya saya udah sampai di jembatan 5, mungkin teman-teman dari kemarin di jembatan 5 mungkin udah dengar. Mungkin selama ini kita kerja di pabrik HP Bapak Ibu. Kita kerja di pabrik HP kan. Jadi kita akan ngomongin hal yang berhubungan dengan handphone, charger lah, layar monitor lah, keyboard lah mungkin kamera lah ya. Lalu suatu saat kita pindah kerja nih, kita pindah kerja ke pabrik sepatu, satu hal yang sangat beda. Di pabrik sepatu kita nggak ngomongin lagi tentang charger Bapak. Kita akan ngomongin apa? Sol sepatu, tali sepatu. Kita akan ngomongin apa? Oh ini sepatu kulit, oh ini sepatu buat kondangan, ini sepatu buat olahraga. Kita akan ngomonginnya hal-hal sepatu. Hal-hal yang istilahnya hal-hal yang kayak charger kita nggak akan ngomongin lagi. Di dalam Tuhan seperti itu Bapak. Ketika kita pindah dari gelap, kita pindah ke terang, maka hal itu akan berubah gitu. Yang dulunya kita melakukan sesuatu yang gelap, yang istilahnya yang gelap ya, yang gelap, yang abu-abu. Sekarang kita akan lakukan sesuatu yang benar. Kita akan lakukan sesuatu. Teman-teman kita juga akan berubah Bapak Ibu. Yang dulunya kita ngomongin, charger ini bisa buat begini loh, charger ini. Sekarang kita akan ngomongin, soal sepatu ini buat bisa begini loh. Sepatu ini bagus. Jadi memang ada perubahan seperti itu. Dan kita nggak perlu malu gitu Bapak Ibu, dengan perubahan itu. Ya, karena kita memang ditempatkan di dunia ini memang untuk menjadi terang dan garam. Dan yang masalah ya, aku nggak tahu sih sama manusia ya aku bilang manusia lah secara umum, itu dia nggak suka kalau ada orang yang lebih baik dari diri. Setuju kan? Masih ingat cerita Yusuf ketika ya dikasih sama si Yakub ya, si Yakub ya bener ya pokoknya si bapaknya itu ya, saudara-saudaranya nggak senang Bapak Ibu. Mereka nggak akan suka gitu. Ketika kita dipromosikan, ketika kita dapat sesuatu yang baik, orang-orang lain pasti nggak suka. Kita akan dikucilkan. Bahkan kalau lebih parahnya, dimusuhi lah, diomongin lah istilahnya, dijelek-jelekin. Dan itu di belakang sih. Tenang aja itu pasti di belakang kok. Jadi jangan khawatir mengenai hal-hal seperti itu. Dan kita nggak perlu malu karena itu. Kalau kita memang benar, kita memang suci, ya udah jalanin aja. Ya, amin ya. Itu aja firman Tuhan. Jadi berkat bagi kita. Yuk kita akan datang pada Tuhan. Kita mau nyanyi hati hamba ya. Ku tak dapat